Kita ini suka banget sama harta, maka Allah menyebutkan di ayat itu bahwa bersedekah itu seperti kita memilih jalan yang mendaki, yang sulit, maka pahalanya besar. Semakin sulit perjalanan kita, semakin sayang sama harta kita, semakin besar insya Allah pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, bulan yang indah bertemu wanita solehah di tempat yang indah. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Apa arti mubarak di sini? Mubarak artinya dibukanya pintu-pintu kebaikan. Berkah itu artinya mampu mendatangkan kebaikan. Maka bulan Ramadan di mana Allah membuka pintu-pintu kebaikan, Allah memilih kita, dikabulkannya doa-doa kita. Karena kita bilang sama Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, dan doa kita Allah kabulkan. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Satu hari saja bertemu dengan bulan Ramadan, dosa-dosa masa lalu kita terhapus. Berapa banyak saudara kita yang belum sempat bertemu dengan bulan Ramadan, Allah memanggilnya. Kalau kita dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dia datang menghampiri kita, dia datang dalam kehidupan kita, kemudian kita sia-siakan doa kita yang kemarin minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bagaimana? Kita pengen kedatangan tamu yang mulia, tapi ketika dia datang tidak kita jamu, tidak kita servis, tidak kita berikan amalan yang terindah. Maka sayang rasanya kalau Allah mengabulkan doa-doa kita tetapi kita tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Maka berharap dengan tema amal cerdas di waktu terbatas, di sisa Ramadan yang ada, kita bisa maksimal ibadahnya, biar ketika tamu Ramadan pergi kita puas. Kita puas menjamunya, kita puas menservisnya, walaupun masih ada penyesalan, ternyata dia tidak puas dengan servis yang kita berikan. Namun Ramadan tetap akan meninggalkan kita. Maka berharap sekali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan di bulan Ramadan bisa kita terapkan. Harapannya apa? Harapannya Ramadan bisa berbuah takwa. Sama-sama masuk ke dalam sebuah universitas Ramadan, dan kita semua mendapatkan sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jika berbicara tentang Ramadan, tentang puasa, suratnya apa ibu-ibu? Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita dengan panggilan kesayangan. Allah tidak memanggil kita wahai manusia,
wahai orang Islam, tapi Allah memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu memiliki energi, orang beriman itu memiliki cinta, orang beriman itu merasa dipanggil sama Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Maka tujuan daripada Ramadan agar Allah bisa memberikan apa? Sifat takwa dalam diri kita. Apa takwa? Takwa secara etimologi artinya takut. Tertanam dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan dari puasa. Terus kalau kita udah punya rasa takut sama Allah, bagaimana? Oh, pasti otomatis kita akan menjalankan semua perintah Allah dan akan meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Maka definisi takwa secara terminologi atau secara istilah, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena kita ingin mendapatkan sertifikat takwa, maka kita mencari cara bagaimana ibadah puasa kita ini berbuah takwa. Kita akan cari caranya. Yang kita cari Allah redha, yang kita cari Allah sayang sama kita, yang kita cari bagaimana agar stempel takwa menempel dalam diri kita. Maka ada beberapa amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kita redha, Allah redha, kita puas, Allah puas, gitu ya. Itu yang disebut dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah apa artinya? Jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kita berharap menghadap Allah nanti dengan kondisi jiwa yang tenang. Radiyatan mardiyah, kita redha, Allah juga redha. Maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tujuan kita ke sana kan? Kita pengen pulang kampung halaman ayahanda Nabi Adam, di mana pertama ditempatkan di surga, kemudian melakukan satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan banyak, tapi dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga. Maka bulan Ramadan Allah ngasih ampunan, dikasih. Allah baik banget sama kita. Bulan Ramadan itu bulan pencucian jiwa, bulan tazkiyatun nafs. Karena jiwa kita terkontaminasi kurang lebih 11 bulan kemarin, maka dikasih 1 bulan oleh Allah untuk membersihkan noda-noda, membersihkan dosa-dosa itu. Jadi saat kita pengen banget mendapatkan stempel takwa, cari amalan yang kita mampu, cari amalan yang bikin Allah redha, Allah senang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ibadah puasa, tetapi puasanya orang-orang kelas 2. Puasa ada 3 kelas. Ada kelas umum, ada kelas khusus, ada kelas istimewa. Kelas umum bukan levelnya ibu-ibu di sini. Kenapa? Orang umum itu kelasnya cuma menahan lapar dan dahaga, tapi anggota tubuhnya dia nggak puasa. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu umumnya orang-orang kelas 1. Puasanya orang-orang awam yang menahan lapar dan dahaga saja. That's it. Matanya, lisannya, hatinya tidak puasa. Dia kan wajah solehah semua. Insya Allah udah naik ke kelas 2. Kelas 2 bagaimana? Puasanya orang-orang khusus. Orang khusus puasanya bagaimana? Bukan hanya lapar dan dahaga, tapi lisannya juga puasa, matanya puasa, telinganya, anggota tubuhnya dia akan menjaga dari dosa dan maksiat. Langkahnya dijaga.
matanya dijaga, lisannya dijaga. Maka kalau ada yang ngajak kita melakukan dosa, kita saling mengingatkan kita sedang puasa. Para sahabat kalau diajak debat atau bertikai gitu, mereka akan mengatakan ana shaim, saya puasa gitu. Kita kalau diajak melakukan dosa sama, kita sedang puasa. Biar sama-sama apa? Biar sama-sama terhindar dari dosa. Karena kalau masih doyan dengan dosa, kita puasanya kelas 1. Padahal kita pengen naik ke kelas 2. Kenapa nggak ngincer kelas 3? Oh, karena kita nggak mampu. Kelas 3 itu adalah kelas orang-orang istimewa yang hatinya, pikirannya, tindak tanduknya semua itu karena Allah saja. Mereka adalah orang-orang istimewa. Orang istimewa siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Imam Syafi'i diantaranya, beliau kalau bulan Ramadan hatam Al-Quran 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Berarti sehari semalam berapa kali? 2 kali. Selama sebulan berapa kali? 60 kali. Ada yang bisa? Maka level kita, level khusus saja sudah luar biasa. Masya Allah, level khusus saja luar biasa. Ada yang bertanya, Bu Fathia, memang mereka nggak ngapa-ngapain ya kok bisa hatam berkali-kali? Saya bilang, ibu kalau baca Al-Fatihah bisa berkali-kali kan? Iya, karena hafal. Orang kalau hafal sambil nyuci piring baca Fatihah, ya kan? Nyuci ngepel sambil baca Fatihah karena hafal. Para sahabat hafal, even mereka menunggang kuda baca Quran, even mereka berniaga baca Quran. Kenapa hafal? Mereka bisa berjam-jam depan Al-Quran tuh, bisa berjam-jam. Kenapa di dalam Al-Quran aplikasinya banyak? Dulu kita nggak paham kok bisa mereka berjam-jam di dalam bersama Al-Quran. Setelah ada gadget kita baru paham. Kita bisa berjam-jam kan dengan gadget kita. Kenapa? Di aplikasinya aplikasi di gadget ini banyak. Pencet YouTube, pencet TikTok, pencet Instagram, pencet Facebook. Semuanya ada, makanya berjam-jam dan kita nggak sadar. Astagfirullah, udah jam sekian. Karena aplikasinya banyak. Para sahabat di bersama Al-Quran itu merasa aplikasinya banyak. Bisa membaca, bisa menghafal, bisa mentadaburi, bisa mengkaji tafsirnya. Makanya berlama-lama dengan Al-Quran sesuatu yang biasa. Kita baca Quran, Masya Allah ya, ngebet terus ke kiri, ngebetnya berapa halaman lagi, sini juz ketiga. Beda memang sudah. Makanya kalau kita berada di posisi kelas 2 saja udah senang, alhamdulillah. Itu amal yang indah, itu amal cerdas di waktu yang terbatas. Yang pertama puasa, tapi kelas 2. Kenapa? Agar digugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua apa? Salat malam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi berpuasa mampu menghapus dosa-dosa masa lalu, salat malam pun di bulan Ramadan mampu menghapus dosa-dosa masa lalu. Ibu-ibu masih ingat saya pernah buat ilustrasi, buat simulasi. Ini jiwa manusia, ada yang putih bersih, belum sempat dipakai, belum ternoda, terus pemiliknya minta gitu kan. Ini anak-anak yang belum baligh, masih bersih, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi penghuni surga. Jiwa yang kedua kita dipinjamkan nyawa sama Allah. Berapa tahun umur kita? Dinodai, dikotori, dikontaminasi, dipaksa bikin dosa, dipinjamkan sama Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita mencucinya.
Orang yang cerdas pasti berusaha, ini momen kita mencuci dosa-dosa kita pasti cepat-cepat dicuci sebelum pemiliknya minta. Maka orang-orang beriman ketika selesai Ramadan nanti ada perbedaan, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dia lakukan, tetap dibangunkan. Kita kalau udah Lebaran atau Idul Fitri itu kadang-kadang masih terbiasa bangun kan, cuma ketika bangun lihat jam saja, oh iya udah Idul Fitri gitu. Padahal itu kode sinyal, yuk biasakan gitu. Tapi kita merasa udah selesai, tilawahnya beda kualitasnya kan gitu. Nah ini jiwa yang kedua, nih jiwa-jiwa kita yang memahami bahwa Ramadan bulan pembersihan jiwa, dipinjamkan jiwa, pengennya apa? Cepet-cepet dibersihkan sebelum Allah mengambil jiwa kita. Ini model kita. Yang menyedihkan adalah jiwa nomor 3. Dia kotori, dia nodai, dia paksa berbuat dosa dan maksiat, bangga dengan dosa-dosa itu. Ramadan datang, dia nggak sadar bahwa bulan itu adalah pencucian jiwanya. Dia belum sempat mencucinya, belum sempat melondrinya, dia sempat remas-remas, dia hancurkan jiwanya, dia nodai, belum sempat dia cuci, Allah mengambilnya. Na'udzubillah. Jadi kalau kita sadar, ya Allah ini bulan Ramadan, bulan pencucian jiwa, kita akan nyari. Jadi dipaksakan, even kita misalnya capek atau kadang-kadang sakit, tapi nggak pengen kehilangan momen tarawih, lemes, ya sudah sholat tarawihnya duduk. Kalau sholat sunnah duduk boleh, tapi pahalanya setengah. Hadisnya sampai di situ saja, jangan ditambahin. Kalau berbaring 1/4, nggak ada. Hadisnya kalau duduk pahalanya setengah. Untuk ibadah sholat sunnah boleh duduk, tapi untuk sholat 5 waktu berdiri jika mampu. Kalau nggak mampu baru. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu teman-teman yang sholat tarawihnya duduk karena memang lelah, mungkin seharian dia bekerja atau fisiknya sedang tidak memadai, dia duduk, nggak apa-apa. Nanti Allah yang ngasih. Kita nggak usah ngasih tahu, Bu, ibu udah tahu ya kalau duduk setengah ya, nggak usah. Biarkan itu Allah saja yang ngasih semuanya, Allah. Intinya apa? Dia masih pengen sholat tarawih, dia masih pengen sholat malam karena mampu menghapus dosa-dosa masa lalu. Maka kalau tahu, aduh nggak berani ninggalin tarawih, even kurang sehat, even lelah, dia akan cari bagaimana caranya agar tetap sholat tarawih. Plus witir. Witir boleh setelah tarawih, boleh nanti setelah tahajud, bebas ibu. Intinya sholat witir 1 kali dalam 1 malam. Ini mampu menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Itu sholat malam yang kedua. Yang ketiga apa? Tilawah. Tilawah bukan tidur di lantai bawah. Tilawah sama-sama baca Quran. Ibu membaca Al-Quran itu mengeluarkan potensi negatif itu. Biasanya dia nggak bisa ketemu sama gadget. Kalau lagi baca Quran, gadgetnya agak jauh sedikit. Karena kalau berdekatan dengan Al-Quran ada notifikasi, sebentar coba jangan-jangan ada pesan penting gitu. Al-Quran kalah. Jadi dijauhkan dulu. Dicas kek, disimpan kek, ini jangan dipadu. Seringnya Al-Quran kalah dengan gadget. Cari cara bagaimana biar bisa baca Quran. Sehari mau berapa jam? Misalnya mau odol, 1 day 1 lembar, atau odoj 1 day 1 juz. Gimana caranya biar dapat 1 juz? Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, dapat 10 lembar. Dan 10 lembar itu sama dengan 1 juz. Dan orang Indonesia dikasih sama Allah apa? Fluent, punya lisan dia, fasih. Beda kalau dengar orang Indonesia yang baca dengan orang lain yang baca, itu udah Allah kasih.
Sayangnya kita tidak menikmati kelebihan yang Allah berikan. Padahal itu seluruh dunia tahu. Orang Indonesia Allah kasih kelebihan di situ. Punya lisan tuh fluent, mengeluarkan huruf makhraj itu enak gitu. Beda Bu, dengan bangsa lain tuh beda. Pergi haji, umroh, perhatikan. Terkadang orang Arab mendengarkan kita baca Quran. Indonesia, ya Indonesia Masya Allah. Sayangnya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Makanya kalau baca Quran merasa cukup terus gitu ya. Apa kata Utsman bin Affan berkata, jika seseorang cepat puas, cepat capek, cepat merasa cukup dengan membaca Al-Quran, berarti kondisi hatinya tidak baik-baik saja. Merasa ketampar ya Bu. Kalau kita nggak betah baca Quran berlama-lama gitu, berarti hati kita sedang tidak sehat. Bahkan kita khawatir kalau kita malas baca Quran, Al-Qurannya yang tidak mau kita sentuh. Al-Qurannya nggak mau, makanya nggak ada tenaga, nggak ada energi mau pegang Quran. Ada unsur dipaksakan Al-Quran itu. Baca. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Kenapa? Nanti di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Al-Quran itu bisa nolong kita di hari kiamat nanti. Ketika seorang hamba sedang disiksa, maka Al-Quran bilang apa? Ya Allah, hentikan azabmu ya Allah, hentikan siksamu ya Allah. Dia sering membaca aku, kata Al-Quran. Dia menahan ngantuknya membaca aku karena engkau ya Allah. Maka hentikan siksaanmu, hentikan azabmu kepada dia, karena dia sering membaca aku. Al-Quran tahu Bu, yang sering baca yang mana, yang jarang menyentuh yang mana. Al-Quran tahu. Pengen kan Bu dapat syafaat dari Al-Quran? Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Pegang, baca. Ada seorang ustadz hafal Quran, beliau tetap buka Al-Quran. Saya tanya, Ustadz hafal, kenapa masih baca? Apa jawaban dia? Jawaban beliau, Fat, saya pengen dapat pahala dari memegangnya, dari memandang huruf-hurufnya, dari melafazkannya, dari menghafalnya. Ramadan kalau dikasih pahala sebanyak ini, bulan berkah sebanyak ini, masa tidak kita nikmati? Megang Quran pahala Ibu, menatap hurufnya, melafazkannya, beratus-ratus kali lipat pahala yang akan Allah berikan untuk kita. Syahrul Mubarak, berkah semampu kita, tapi ada unsur dipaksakan. Harus hatam gitu. Kalau punya target pengen hatam tuh Bu, nggak akan pernah diam. Bengong sedikit, lumayan nih bisa dapat 1 halaman gitu di kereta gitu kan Bu. Kenapa? Kan amalan cerdas. Orang pinter itu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu bengongnya gitu. Lumayan baca 1 halaman. Apalagi sekarang kan di gadget ada Al-Quran kan, bisa dibuka. Atau ada Quran yang perjus kan Bu, yang perjus, yang kecil, yang bisa dibawa tas. Carilah cara bagaimana biar bisa baca begitu. Itu yang keberapa Bu? Ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, apa amalan cerdas di waktu yang sangat terbatas ini? Yang keempat adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Ramadan itu sedekahnya seperti angin yang berhembus, cepet banget Bu. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata maaf, tidak ada kata pas THR cair ya gitu, nggak ada. Di rumah beliau adanya roti, itu yang diberikan, adanya gula itu yang diberikan, adanya kurma itu yang diberikan. Beliau itu tidak pernah menunda sedekahnya, apalagi di bulan Ramadan. Dibuat list sedekah yang akan kita berikan untuk siapa. Kalau yang paham betul tentang
keberkahan Ramadan itu tidak akan pernah sedikit sedekahnya. Kenapa? Di bulan biasa saja kan bisa 70 sampai 700 kali lipat kan kalau Allah mau ngasih pahala gitu. Dan Rasulullah bilang apa? Tidak akan pernah miskin orang yang bersedekah. Maka ada ucapan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaqtahamal aqabah. Manusia itu kan dikasih dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Nah, jalan kebaikan itu kan seperti mendaki. Kata Allah, manusia jarang yang milih jalan ini. Jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kita benci, dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kita suka. Ngaji itu pakai waktu kan. Jangan lupa ya, pengajian di Masjid Darussalam jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Pakai waktu, di reminder juga, di woro-woro juga. Ngerumpi pakai waktu enggak? Peminatnya banyak enggak? Banyak. Enggak perlu pakai waktu. Enggak perlu di reminder, di mana saja bisa. Ketemu di tukang sayur bisa, di tukang kolak bisa. Itu enggak perlu di reminder lagi. Jangan lupa ya, ngerumpi jam sekian, enggak usah. Tapi untuk ngaji itu kan jalan menuju ke mendaki kesulitan gitu. Nah, sedekah ini Allah tahu kita ini suka banget sama harta. Maka Allah menyebutkan di ayat itu bahwa bersedekah itu seperti kita memilih jalan yang mendaki, yang sulit, maka pahalanya besar. Semakin sulit perjalanan kita, semakin sayang sama harta kita, semakin besar insya Allah pahalanya. Melihat nih saldo berapa, mobile banking berapa, oke, tutup mata kadang-kadang, bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau sebentar ya Allah kan THR belum cair, baju belum beli, beras udah susah itu. Nah, sedekah aja gitu. Kenapa? Mumpung bulan Ramadan. Nanti akan Allah balas itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau di dalam surat Al-Balad itu yang disebutkan yang pahalanya besar itu pada saat orang kelaparan. Ibu bisa cek surat Al-Balad boleh Neng dibantu tolong bacakan artinya. Surat 90 itu ada 11 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan negeri, ayat 11 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Membebaskan hamba sahaya, anggaplah kita memerdekakan kesulitan orang lain. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberi makan di saat orang kelaparan, itu pahalanya besar. Saudara kita di Palestina lagi kelaparan, itu kita kirim, pahalanya besar. Di kampung kita ada orang kelaparan, tetangga kita kelaparan, itu Allah menyebutnya yang pertama memberi makan di saat mereka sedang kelaparan. Orang puasa lapar enggak? Lapar. Memberi makan orang yang berpuasa maka pahalanya besar.
Tadi Mbak Uli cerita di sini berapa Mbak Uli yang bukber 1.500 ya? 1.500, Masya Allah. Pahalanya besar. Para donatur di masjid ini pahalanya besar. Memberi makan orang berpuasa. Atau kata Allah yatiman dza maqrabah, atau memberi santunan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Kalau kita sedekah kepada orang lain itu pahalanya 1. Kita menyantuni anak yatim pahalanya 1, pahala sedekah saja. Tapi kalau ada hubungan kerabat pahalanya 2. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturrahim. Maka Allah menyebut yatiman dza maqrabah, menyantuni anak yatim yang ada hubungan kerabat. Yang ketiga apa? Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Ibu tinggal pilih mau sedekah sama orang yang kelaparan, atau anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Ini Masya Allah, kata Allah ini termasuk memilih jalan yang mendaki dan sulit. Gak banyak orang milih jalan ini, maka kita yang milih jalan ini. Mumpung bulan Ramadan, maka sedekah. Pilih jalan yang sulit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita pilih. Atau tiga-tiganya kita lakukan, Masya Allah. Apa tadi Bu? Memberi makan saat kelaparan. Kedua, menyantuni anak yatim yang masih kerabat. Yang ketiga, memberi bantuan kepada orang miskin yang sangat fakir. Berarti bersedekah di bulan Ramadan pahalanya besar. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Ibu, kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelima, menservis keluarga dengan baik di bulan Ramadan. Kalau kita menyiapkan piringnya, masakannya, minumannya, itu lisan kita basah. Baca apa? Doa, zikir. Apa yang biasa ibu baca? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Kalau baca sama anak-anak, sama keluarga, anninya diganti anna, fa'fu anna ya karim. Ulang-ulang coba. Menjelang berbuka, perbanyak doa, meminta redhonya Allah, meminta surganya Allah, berlindung dari api neraka. Nanti ibu lihat di dalam Al-Quran di surat Al-Furqan, Allah sayang banget sama hambanya yang minta perlindungan dari api neraka. Allah sayang banget. Di dalam zikir tadi, doa tadi itu ada apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu servis. Masakannya, lauknya, sahurnya, dan Rasulullah paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Maka kita ngikuti Rasulullah. Nak mau buka pakai apa, nak mau kolak atau mau gitu, niatnya apa? Sedekah sama mereka semua. Bulan berkah, berkahi pula rezeki anak-anak kita. Kalau ada ibu-ibu yang masih punya anak balita, batita latihan puasa, buka zuhur sekian, asar sekian, maghrib sekian, silahkan. Niatnya apa? Ngasih pahala sama mereka, agar mereka terbiasa berbahagia di bulan Ramadan. Mohon maaf juga ibu-ibu, bulan Ramadan jangan malas menservis suami. Jangan mikirin keramasnya, nggak usah mikirin keramas. Nah, ibadah aja dulu gitu ya. Ini ada seorang bapak, saya lupa tahun lalu atau tahun sebelumnya, lapor ke saya, Bu Fathia, memang bulan Ramadan nggak boleh melakukan hubungan intim ya sama istri. Siapa bilang, Pak? Istri saya. Katanya istri saya dapetnya dari Bu Fathia. Oh, nggak ada itu, saya bilang.
Jadi saya klarifikasi di sini, saya tidak pernah menyampaikan bahwa bulan Ramadan tidak boleh melakukan hubungan intim di malam hari. Yang dilarang di siang hari. Malam boleh ibu. Jadi bapak ini kata Bu Fatia nggak boleh. Oh boleh pak kalau malam. Yang tidak boleh di siang hari. Servis bu. Rasulullah paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Namun siang hari hindari fitnah ya bu. Hindari fitnah. Jangan menggoda di siang hari. Godanya malam-malam saja silahkan. Itu terkait yang kelima. Keenam apa? Keenam berburu Lailatul Qadar. Kita tunggu malam-malam ganjil kapan? Lailatul Qadar itu kemungkinan 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Lailatul Qadar hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat? Beliau menjawab, akan tetap ada sampai hari kiamat. Waktunya kapan ya Rasulullah? Beliau membuat dua jawaban, 10 hari pertama atau 10 hari terakhir, begitu. Kemudian ditanya lagi, di antara dua waktu ini mana yang paling dekat? Maka beliau menjawab, di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu kira-kira mana yang paling dekat? Beliau menjawab, di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Jadi ibu nggak boleh bertanya lagi. Sudah dapat cluenya, di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Jadi tanggal 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Tapi maksimalkan 10 hari terakhir ibadah. Ayatnya apa bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Saya ingin menghilangkan kebingungan ibu ya. Jadi ada yang bertanya, Bu Fatiyah, kalau dari ayat itu Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar gitu kan? Malam Lailatul Qadar itu kan di 10 hari terakhir. Kenapa malam nuzulul Qur'annya tanggal 17 Ramadan? Pernah ada gak di benak ibu begitu? Katanya Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, tapi kenapa malam nuzulul Quran diperingati tanggal 17? Jawabannya gini, saat Allah berfirman Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang dari Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali ibu. Pertama dari Lauhul Mahfuz, dari langit ke-7, terus turun tuh bu, ke langit ke-1. Ada tempat namanya Baitul Izzah. Al-Quran di situ diturunkan dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu malam Lailatul Qadar. Sementara pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, beliau berkhulwah ke Gua Hira, gitu kan bu? Malam tanggal 17 Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu peristiwa itu terjadi pada tanggal atau malam 17 Ramadan, yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 turunnya pada malam 17 Ramadan. Maka diperingatilah malam 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran. Jadi malaikat Jibril bu, kalau sudah turun ke bumi, urusan di bumi itu kredit sekali itu berarti. Tinggal menghitung hari nih bu, malaikat Jibril akan turun ke bumi. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu ada yang mendefinisikan
sebagai malam 1000 bulan atau malam kemuliaan. Ada juga yang menafsirkan malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Qadar itu ditentukan. Jadi malam Lailatul Qadar malam perubahan takdir. Kenapa? Kata pada malam itu ribuan malaikat naik turun, Ibu. Naik ke langit lapor, ya Allah, hambamu yang ini minta A, B, C, D. Kata Allah, kabulkan. Turun lagi malaikat. Naik lagi, Bu. Yang B minta ini, yang C minta ini. Kata Allah, kabulkan, kabulkan, kabulkan. Sehingga boleh jadi doa-doa kita yang kita panjatkan pada malam itu dikabulkan dan mampu merubah takdir kita. Rugi kan, Bu, kalau Lailatul Qadar nggak bangun? Bangun. Apalagi kalau ibu-ibu punya grup. Di sini ada grup ya, insya Allah di Darussalam ada grup, diingatkan. Insya Allah malam ke-21, malam ke-23. Terus kalau yang puasanya beda bagaimana? Malam ganjilnya kita. Jangan pikirkan malam ganjil tetangga, apalagi yang di Saudi bagaimana, yang di Amerika bagaimana. Ibu jangan bingung mikirin malam ganjilnya mereka. Fokus dengan malam ganjilnya kita. Maksimalkan. Cari cara bagaimana mengelola ibadah biar nggak bosen. Orang kalau ibadah kan suka agak bosen gitu ya. Aduh ya Allah, jadi wanita soleha susah banget misalnya. Dimodif, dicari biar semuanya bisa gitu. Jadi ini tinggal menghitung hari, Bu. Lailatul Qadar tinggal menghitung hari. Dia hanya terjadi 1 tahun sekali, dan beritanya valid dari Allah langsung bahwa pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh siapa? Ar-ruh itu malaikat Jibril alaihi salam. Kalau malaikat Jibril sudah turun ke bumi, berarti urusan di bumi luar biasa, sibuknya luar biasa. Dan para malaikat mengepakkan sayap rahmatnya, mengucapkan apa? Salamun, salamun, salamun. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Sampai kapan, Bu? Hatta matla'il fajr. Sampai adzan berkumandang waktu subuh baru selesai. Jadi kalau belum subuh itu malaikat masih, Bu. Nanti kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah, baru malaikat langsung naik ke atas lagi. Terus tiba-tiba kita nggak bangun. Ya Allah, nyesel banget, Ibu. Nyesel banget. Kenapa? Belum tentu ketemu lagi tahun depan. Mumpung masih ada waktu mempersiapkan diri. Yang haid bagaimana? Bangun juga, kan doa nggak dilarang. Orang haid kan boleh doa, tetap bangun, doa. Terus biar nggak bingung, kita suka bingung ya, Bu, doa balik lagi gitu kan. Apalagi ya Allah, kan ini udah ya, ini udah. Bingung. Saya kasih cluenya. Ibu kalau tawaf berapa kali putaran? 7. Nah, doa bikin 7 ring. Kayak orang tawaf. Kan tawaf 7 putaran. Doa ibu buat 7 ring. Ring 1 siapa? Lingkaran pertama diri sendiri. Doa buat kita dulu, Ibu. Kita minta sehat, minta bahagia dunia akhirat gitu ya, Bu ya. Minta dalam ketaatan, husnul khotimah, pokoknya kita dulu. Itu ring 1. Nanti baru ring 2 ke pasangan. Doakan pasangan. Jadi nggak bolak-balik, maju mundur, doanya itu lagi, balik lagi gitu kan. Fokus di ring pertama diri sendiri. Doakan kita sendiri, kita dulu. Udah puas mendoakan diri sendiri, beranjak ke ring kedua, yaitu pasangan. Yang belum punya pasangan bagaimana? Justru malam itu minta. Mau 3T, 5T, 7T bebas, Ibu. Terus yang udah punya suami bagaimana? Tambah. Bukan tambah suaminya, tambah doanya. Ya Allah, jadikanlah suami saya tambah soleh, tambah sayang, tambah lembut hatinya gitu. Jadi
disebut namanya ya Bu. Bayangkan wajah pasangan kita, jadikanlah dia pasangan di dunia dan di surga gitu Bu. Itu ring 2 pasangan. Ring 3 siapa? Orang tua dan anak-anak. Pertama kita ring 2 pasangan, ring 3 orang tua dan anak-anak. Anak satu persatu tuh Bu disebutkan. Kalau ibu kan anaknya sedikit, kalau anaknya 10 ya tuh Bu. Panjang dong Bu, nggak apa-apa, mumpung kita lagi ngadu sama Allah. Paling tahu kekurangan anak kita kan kita. Sebut namanya semuanya itu. Orang tua kita doakan, bahagiakan hidupnya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Itu ring 3. Ring 4 siapa? Ring 4 itu keluarga, adik, kakak, ipar kan keluarga termasuknya Bu. Mertua, ipar, jangan dimusuhin terus Bu. Mertua didoakan juga. Kayak dengar mertua enggak dilongkap langsung mertua, jangan. Doakan mertua, ipar, kan adik kakak kita, adik kakak suami juga kan sama saudara kita juga. Itu ring 4. Ring 5 setelah keluarga besar, berarti siapa? Sahabat kita, tetangga kita. Jangan pelit mendoakan orang lain Ibu. Ketika kita bilang ya Allah jadikanlah tetanggaku orang-orang yang soleh soleha. Ketika malaikat mendengar dan mengatakan begitu pula untukmu, berikanlah mereka rezeki yang berkah, begitu pula untukmu. Coba Ibu, kalau kita nggak pernah mendoakan mereka rugi. Jangan doain buat diri kita terus gitu. Ada tetangga, ada sahabat, bayangkan teman kita nggak hafal, namanya nggak hafal, tapi kan wajahnya kita hafal. Ya Allah jadikanlah teman-teman pengajianku gitu Bu, badannya sehat, rezekinya berkah. Kata malaikat begitu pula untukmu. Jangan egois mikirin sendiri terus. Doakan sahabat kita, tetangga kita. Itu yang kelima. Ring 6 apa? Doakan umat Islam di Indonesia agar mendapatkan pemimpin yang adil, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu ring 6. Baru terakhir ring 7, minta agar umat Islam di seluruh dunia Allah bantu. Sebutkan negara Palestina misalnya. Kasihannya Bu, gak tega kita melihat saudara kita di Palestina ini Masya Allah. Kirimin Fatihah buat para syuhada, doakan mereka. Tuh ring 7. Jadi kalau udah ada ringnya seperti itu, kita nggak bolak-balik lagi. Udah fokuskan ring 1, nggak usah disebut ya Allah ring yang ke-1 nih ya Allah saya mintanya, nggak usah. Itu udah disimpan di sini saja gitu. Kita udah selesai, langsung ke pasangan, langsung ke gitu. Itu perbanyak doa, boleh jadi doa kita itu dikabulkan pada malam itu. Makanya malam Lailatul Qadar disebut malam perubahan takdir. Itu berburu Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya apa? Karena beberapa ibu mungkin ada yang pulang kampung, berarti silaturahim. Itu ke-8 ya Bu? Ke-8 apa ke-7 ya? Ke-7. Sebelum ke-7, sebelum mudik, ada yang tidak kalah penting, datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya bisa 70 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Dan yang paling senang apa Bu? Kita kalau duduk di majelis ilmu begini nih Bu, nama kita disebut sama Allah satu persatu, dari yang pertama datang sampai yang terakhir. Selama belum doa penutup majelis masih disebut namanya. Tapi Ibu jangan telat terus. Belum doa penutup majelis kan, belum kan, disebut juga lah, alhamdulillah gitu. Allah tahu yang rajin, yang nggak pernah absen siapa. Kalau kita merutinkan kebaikan, tiba-tiba kita berhalangan untuk tidak hadir,
Allah tetap mencatat nama kita di situ. Masya Allah Ibu. Rajin ngaji, memang rutin ngaji di sini. Qadarullah misalnya sakit, qadarullah nggak bisa tilawah, qadarullah gitu ya Bu. Banyak ibadah-ibadah yang kita tidak bisa lakukan. Karena kita istiqomah, maka Allah tetap mencatat nama kita. Tetap mencatat seakan-akan kita melakukan amal ibadah tersebut. Itu indahnya istiqomah tuh begitu. Jadi kalau kita rajin ngaji di sini, tiba-tiba ada uzur, ada halangan syar'i yang bikin kita nggak bisa duduk di sini, Allah tetap mencatat seakan-akan kita duduk di majlis ilmu. Makanya kita harus membiasakan berbuat baik. Agar apa Bu? Saat kita berhalangan, nama kita tetap dicatat sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut, begitu. Dan terakhir yang ke-8 tadi ya Bu, mudik atau pulang kampung. Mungkin ada beberapa ibu yang harus menengok keluarga besarnya. Ibu yang masih punya orang tua, gunakan momen ini. Jangan dianggap tradisi yang memberatkan. Pulang kampung itu mengingatkan siapa kita. Kalau kita pulang kampung, kita ingat masa kecil kita, SD kita di sini, SMP kita di sini. Siapa orang yang punya kontribusi dengan keberhasilan kita? Siapa orang yang selalu rajin mendoakan kita? Kita ingat Ibu. Kalau kita pulang kampung, kita ingat dari mereka, dari keluarga kita lah kita bisa duduk di sini. Doa-doa mereka, orang tua kita, kakek nenek kita, adik kakak kita, itu Masya Allah. Jadi kalau kita sedang silaturahim, itu valid ya Bu, pahala besar, rezeki berkah, insya Allah umur juga panjang. Apalagi jika dilakukan di bulan Ramadan, jangan dianggap beban. Jadikan itu salah satu cara kita menggapai surganya Allah. Alhamdulillah bisa pulang kampung, rezekinya berkah, umur kita panjang, dan diusahakan tidak merepotkan orang yang di sana. Apa pesan Rasulullah? Janganlah kamu datang ke salah satu rumah saudaramu yang dia berdosa, gara-gara kamu dia berdosa. Maksudnya apa? Ketika kita datang, kita menyusahkan dia. Kita paling tahu keluarga kita yang mampu mana, yang kurang mampu mana. Jangan berlama-lama di rumah saudara yang kurang mampu, khawatir merepotkan. Maka pesan Rasulullah, jangan membuat seseorang berdosa lantaran kita. Jadi kita jangan datang ke rumah orang yang kurang mampu, tapi orang itu ngedumel. Ibu ngerti ngedumel ya? Ya Allah, 3 hari makan tidur, dia nggak redo menservis kita. Terus gimana? Bawa sesuatu yang kira-kira nggak ngerepotin, bagaimana? Transfer mentahnya dulu. Insya Allah dikit lagi pulang, tolong dimasakin apa misalnya, itu ya untuk beli garamnya, transfer gitu. Jangan ngepas beli garam Bu, maksudnya dilebihin gitu ya. Jangan kita menikmati makan di rumah dia, kue gitu ya, tapi kita sepeser pun tidak mengeluarkan uang. Jangan sampai orang membenci kehadiran kita. Tapi bagaimana ketika kita hadir, aduh semua orang bahagia, teteh pulang, teteh, mereka melepas rindu sama kita. Pelukannya pelukan tulus, doanya doa tulus, air matanya air mata tulus ketika ketemu tuh, kangen, meluknya tuh nangisnya tulus gitu. Jangan sampai mereka meluk kita basa-basi, dipeluk tapi dalam hatinya ya Allah, ini orang masih hidup aja gitu. Jangan sampai begitu. Bagaimana agar kita punya ketulusan, sama-sama punya ketulusan ketika bertemu dengan keluarga besar kita. Nah ini banyak kan teman-teman kita yang harus mudik pulang kampung di bulan Ramadan. Apa-apa lakukan. Mudah-mudahan rezekinya berkah, badannya sehat, bisa membahagiakan orang-orang di kampung halaman nanti. Itu 8 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ibu mau tambahkan 10 boleh Bu. Di antaranya apa? Perbanyak doa,
dan perbanyak zikir. Doa belum kesebutkan, nah tambah ke-9 perbanyak doa, dan yang ke-10 perbanyak zikir dan istighfar. Demikian ibu-ibu solehah. Gak terasa jam 11 lewat, mungkin ibu-ibu akan melanjutkan tilawahnya sambil nunggu zuhur. Saya pamit, jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan mengamalkan 10 amalan cerdas yang sudah kita dapatkan hari ini, dan mudah-mudahan puasa Ramadan ini berbuah takwa. Kita sama-sama lulus ya Bu, sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah Ramadan kita ke arah yang lebih baik lagi. Itu saja, kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.